Baku, atau turut dikenali sebagai pemakan mimpi, merupakan suatu makhluk mitologi masyarakat Cina dan Jepun yang dipercayai memakan mimpi ngeri. Walau bagaimanapun, Baku tidak boleh diseru secara bersahaja. Hal ini karena legenda-legenda purba menyebutkan bahwa jika Baku tidak merasa puas atau kenyang walaupun setelah memakan mimpi ngeri orang yang menyuruhnya, maka ia akan turut memakan harapan dan impian si penyeru itu. Hikayat berkenaan Baku si pemakan mimpi ngeri ini berasal dari mitologi Cina dan kemudian muncul dalam kisah rakyat Jepun pada tempo waktu antara abad ke-14 hingga abad ke-15 Masehi, yaitu pada era Muromachi. Walaupun Baku merupakan suatu makhluk yang berupa lembaga, namun ia memiliki rupa bentuk yang jelas dan tampak. Baku muncul dalam bentuk seekor chimera, yaitu satu makhluk mitologi yang terdiri daripada pelbagai anggota badan hewan yang berbeza-beza. Baku lazimnya digambarkan memiliki tubuh beruang, berhidung gajah, berkaki harimau, berekor kerbau dan bermata badak sumbu. Menurut legenda, Baku ini dicipta dari baki lebihan yang tinggal selepas para dewa selesai menciptakan seluruh hewan lain. Perincian dan kepercayaan mengenai Baku ini berubah seiring peredaran zaman. Dalam legenda-legenda purba Cina, Baku merupakan sejenis hewan yang diburu, terutama sekali kulitnya. Katanya, sesiapa saja yang membunuh Baku lazimnya akan menjadikan kulit makhluk itu sebagai selimut yang berfungsi sebagai tangkal atau pemberi kuasa magic yang mampu melindungi pemakannya daripada roh jahat. Kepercayaan terhadap hal ini semakin berkembang dan kemudiannya muncul pula satu kepercayaan di mana kulit berbulu milik Baku tidak lagi diperlukan. Sebaliknya, membadai dengan hanya mempamerkan image Baku di tempat tidur untuk menghalau roh jahat. Baku tidak dipandang sebagai makhluk pemakan mimpi ngeri, melainkan setelah ia memasuki kebudayaan Jepun. Selepas pandangan terhadap Baku ini mengalami perubahan, Baku terus-menerus dipercayai sebagai makhluk pemakan mimpi ngeri sehingga ke hari ini. Legenda menceritakan bahwa seseorang yang terjaga dari mimpi buruk boleh memanggil atau menyeru Baku dengan menyebut namanya sebanyak 3 kali. Bakusan, datanglah makan mimpi saya. Bakusan, datanglah makan mimpi saya. Bakusan, datanglah makan mimpi saya. Lantas legenda menyebutkan bahwa Baku akan memasuki bilik si penyeru tersebut dan memakan mimpi buruknya sehingga si penyeru itu dapat kembali tidur dengan aman. Namun, penyeruan Baku juga perlu dilakukan dengan penuh berwaspada, karena jika ia masih lapar walaupun sesudah memakan mimpi ngeri seseorang, maka Baku akan turut memakan harapan dan kehendak orang tersebut sekaligus membuatkan kehidupannya menjadi kosong. Selain diseru karena terjaga daripada mimpi ngeri, Baku juga boleh diseru dengan tujuan memohon perlindungan dari mimpi buruk sebelum seseorang itu masuk tidur pada waktu malam. Sehingga ke hari ini, masih menjadi satu kebiasaan buat kanak-kanak Jepun untuk mempunyai tangkal Baku berhampiran tempat tidurnya. Pada hari ini, kita dapat menemukan beberapa gambaran modern terhadap Baku. Dalam gambaran-gambaran tersebut, Baku ditunjukkan sebagai seekor tapir, tidak sebagai bentuk tradisionalnya yaitu chimera. Pada tahun 1984, film animasi Oshi Mamoru, Pemimpi Indah menggambarkan Baku sebagai seekor tapir. Dalam Pokemon pula, Baku hadir sebagai seekor tapir dalam karakter Drowzee dan Hypno, dan Munna dan Musharna, sambil Digimon juga mempunyai karakter yang bernama Bakumon atau Tapirmon yang memiliki kemiripan dengan Baku. Jika dilihat dari pelbagai budaya dan zaman, menyeru makhluk pelindung dari mimpi ngeri merupakan satu kepercayaan lazim, sama seperti penyeruan Baku. Begitu juga dengan penggunaan tangkal atau simbol perlindungan semasa tidur. Baku sendiri kekal diingati sebagai suatu figura pelindung dari mimpi ngeri dan mungkin akan terus diingati sedemikian di masa hadapan, baik dalam bentuk chimera maupun tapir.